Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi yang menjelaskan etika dan hukum teknologi informasi. Kami beranggota 6 orang, yang dimana saya Rivianto Leki sebagai ketua. Oke, kita langsung aja ke materi presentasi yang akan kami jelaskan kali ini, dan juga kami meminta perhatian dari teman-teman semua dalam menyaksikan video ini, supaya teman-teman juga dapat memahami materi yang akan kami jelaskan. Oke, langsung aja ke materi pertama yang akan dijelaskan oleh Mbak Tut. Nama saya Mbak Tut Sepa. Kali ini saya mau menjelaskan apa sih itu moral, etika, dan hukum, dan juga etika dalam teknologi informasi. Langsung saja ke poin pertama, yaitu moral. Moral adalah tradisi kepercayaan mengenai yang benar dan yang salah. Moral merupakan sistem sosial di dalamnya memiliki daftar aturan sehingga kita bertanggung jawab atas perilaku ketika orang lain. Kita sudah mempelajari moral sejak kecil, walaupun setiap orang mempelajari dengan cara yang berbeda. Namun secara garis besar, moral memiliki dasar yang kuat, yakni melakukan hal yang benar. Nah, adapun etika adalah ilmu untuk menentukan apakah perilaku yang dilakukan manusia itu baik atau buruk. Dengan kata lain, yang aturan pola perilaku yang dihasilkan oleh akal manusia. Etika itu sifatnya relatif, artinya bisa berubah seiring perkembangan zaman. Hukum adalah aturan perilaku formal yang diberlakukan oleh otoritas berdaulat seperti pemerintah atau warga negaranya. Di materi kedua ini, saya menjelaskan tentang etika dan teknologi informasi. Etika dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi adalah ilmu tentang tata cara menggunakan teknologi dalam mengolah data supaya dapat diterima oleh orang lain. Adapun pengertian lain yang menggerakkan, yaitu etika dalam menggunakan teknologi informasi, merujuk pada prinsip-prinsip yang mengatur perilaku yang bertanggung jawab dan adil dalam memanfaatkan teknologi informasi. Beberapa etika yang perlu diperhatikan antara lain: 1. Pemanfaatan fasilitas teknologi dengan baik dan benar. 2. Tidak masuk atau mengunjungi laman-laman ilegal. 3. Tidak membocorkan informasi orang lain. 4. Tidak merusak atau mengganggu informasi orang lain. 5. Menggunakan alat pelindung yang sesuai standar ilegal. Secara khusus di Indonesia, etika dalam menggunakan teknologi informasi juga mencakup hal-hal yang tadi dijelaskan. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi di Indonesia telah mempengaruhi aspek-aspek kehidupan, terutama pada aspek sosial berupa perubahan pola interaksi sosial. Nah, itu dia tadi penjelasan dari Batu Sepa yang menjelaskan materi tentang etika, moral, dan hukum. Dan juga etika dalam teknologi informasi. Untuk materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Sandi Rohman. Halo, saya Sandi Rahman Nur Yakin. Saya akan menjelaskan materi mengenai hak dalam teknologi informasi. Hak dalam teknologi informasi menuju pada hak-hak yang dimiliki oleh individu atau entitas terkait pengguna dan pemanfaat teknologi informasi. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik, hak dan kebebasan melalui penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi dilakukan dengan mempertimbangkan pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban. Adapun kelompok kami telah membagi menjadi dua hak utama, yaitu hak pertama, hak sosial dalam komputer. Di dalam hak ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, hak atas akses komputer adalah setiap orang memiliki hak untuk mengoperasikan komputer sebagai pemilik atau pengguna. Kedua, hak keahlian komputer adalah dengan berkembangnya komputer maka dibutuhkan pula keahlian untuk menggunakan komputer tersebut. Dengan begitu adanya kesempatan untuk menjadi ahli di bidang komputer dan membuka peluang lapangan pekerjaan yang lebih luas. Yang ketiga,
Hak atas pengambilan keputusan komputer adalah setiap orang berhak untuk mengambilkan keputusan terhadap pengguna dan penerapan komputer. Yang keempat, hak spesialis komputer adalah sebagai komputer memiliki level kesulitan yang berbeda, maka spesialis bidang komputer dibutuhkan untuk mengisi level kesulitan di bidang tertentu. Yang kedua, hak atas informasi. Hak atas privasi adalah informasi yang bersifat pribadi untuk individu atau sebuah organisasi kerahasiaan dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945. B. Hak atas akurasi adalah komputer yang diyakini dapat mencapai tingkat akurasi yang tidak dapat dicapai oleh sistem maupun non-sistem, walaupun tidak selalu memungkinkan potensi ini selalu ada. C. Hak atas kepemilikan adalah ini melibatkan hak kekayaan intelektual biasanya dalam bentuk program komputer. Apabila yang melakukan pengadaan atau melakukan hal ilegal maka dituntut di pengadilan. D. Hak atas akses adalah informasi memiliki nilai di mana setiap kali kita mengaksesnya melakukan izin pada pihak yang memiliki informasi tersebut. Dan di materi kedua saya akan menjelaskan mengenai hukum dalam teknologi informasi. Hukum dalam teknologi informasi merujuk pada seperangkat aturan dan regulasi yang mengatur penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi. Ini mencakup berbagai aspek seperti privasi, data hak cipta, transaksi elektronik, dan keamanan cyber. Di Indonesia, hukum teknologi informasi diatur oleh beberapa undang-undang, termasuk Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Undang-undang ini mengatur berbagai aspek seperti transaksi elektronik, perlindungan dan data pribadi, dan hak cipta. Adapun dua hukum utama yaitu yang pertama, cyber law dalam hukum Indonesia. Cyber law atau hukum cyber adalah aspek hukum yang ruang lingkupnya meliputi setiap aspek berhubungan dengan orang perorangan atau subjek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet. Di Indonesia, cyber law penting diperlakukan sebagai hukum mengingat perkembangan zaman dan teknologi yang pesat. Penerapan cyber law di Indonesia ditunjukkan pada kewajiban Indonesia untuk memandu transaksi melalui internet saat ini untuk mematuhi standar etika dan hukum yang ada selain untuk menciptakan budaya pengguna informasi yang baik bagi masyarakat Indonesia. 2. Undang-Undang ITE di Indonesia. A. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengatur berbagai perlindungan hukum atas penggunaan internet sebagai media transaksi. B. Terdapat 13 bab dan 54 pasal ayat. Terdapat 13 bab dan 54 pasal yang menjelaskan secara detail mengenai aturan penggunaan internet dan transaksi yang dilakukan. Sekian, terima kasih. Nah, itu dia tadi penjelasan yang telah dijelaskan oleh Sandi Rohman mengenai hak dan hukum teknologi informasi. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Arya Burhanuddin. Saya Arya Burhanuddin akan menjelaskan mengenai materi dampak pemanfaatan teknologi informasi. Kemajuan teknologi pada era sekarang meningkat secara cepat, terutama dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi. Hal tersebut disebabkan karena mudahnya akses internet yang sangat murah dan dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Dampak dari penggunaan internet yang sangat luas mengakibatkan adanya dampak positif dan negatif dalam bidang informasi dan komunikasi. Terus apa aja sih dampak positif dari teknologi informasi ini? Nah, ada beberapa dampak. Pertama, mempercepat informasi. Teknologi informasi sangat membantu dalam penyebaran informasi dalam media elektronik. Informasi bisa diakses dengan begitu cepat, meskipun kadang informasinya kurang valid. Jika ada yang menyebarkan informasi tidak disaring, maka dari itu bisa digunakan sesuai dengan kebutuhan saja. Terus yang kedua ada sebagai media sosial. Kegunaan media sosial itu berguna untuk berinteraksi dengan yang jauh tanpa tatap muka. Media sosial tersebut juga bisa untuk membentuk
komunitas dan grup secara maya gitu. Terus yang ketiga ada membantu orang mencari informasi. Teknologi juga bisa membantu orang lain untuk mendapatkan informasi atau ilmu pengetahuan gitu. Mahasiswa atau siswa di lingkup pendidikan sering menggunakan teknologi untuk sebagai bahan diskusi. Yang keempat, media hiburan. Banyak video atau gambar meme yang bertujuan untuk membuat lucu sehingga orang-orang banyak juga yang terhibur gitu. Terus yang kelima ada mempermudah komunikasi jarak jauh. Dengan adanya teknologi informasi kita akan secara mudah, dengan adanya telepon genggam kita bisa mudah mengobrol atau chat orang dengan tanpa pikir jarak gitu. Terus yang keenam, berbagi file atau data gitu. Untuk kasus ini biasanya banyak dimanfaatkan oleh kaum pelajar dalam forum grup atau diskusi di grup untuk mata pelajaran atau mata kuliah tertentu yang dibuat oleh guru pengampunya gitu. Jadi dengan berbagi data lewat teknologi ini bisa ditransfer data tanpa harus tatap muka dan menghemat waktu dan juga biaya. Terus yang ketujuh ada sebagai media pendidikan. Di kemarin waktu COVID kita bisa lihat alternatif lain dari sekolah atau sistem pembelajaran dengan cara online. Nah, di sini juga lah teknologi informasi berperan dalam pengembangan media pendidikan sebagai bahan belajar alternatif itu selain tatap muka. Terus yang kedelapan ada media jual beli. Zaman sekarang banyak sekali e-commerce atau media platform yang menyediakan penjualan itu. Kayak sekarang yang kayak TikTok, dia menyediakan e-commerce dan juga sosial media secara bersamaan sehingga mempermudah orang untuk bisa nggak bolak-balik aplikasi gitu. Terus yang kesembilan ada mempermudah kesulitan. Maksudnya adalah mempermudah kalau misalnya kita nggak tahu apa-apa dalam satu bidang, kita bisa searching di Google atau di YouTube tutorial ataupun trik dan sebagainya gitu. Itu mungkin dampak positif. Dan adapun pula dampak negatif dari teknologi informasi ini, meskipun sebenarnya dampak negatif kemajuan teknologi informasi tergantung pada penggunanya gitu. Kalau moral dari pengguna teknologi itu buruk, akan mengakibatkan munculnya dampak negatif yang sangat luas gitu. Beberapa dampak negatif dari teknologi informasi adalah pertama, semakin banyaknya pelanggaran atas kekayaan intelektual karena mudahnya diakses oleh siapapun tanpa izin pemiliknya, itu dengan plagiasi. Terus yang kedua ada memberi pendidikan yang tidak sesuai kepada anak-anak yang belum cukup umur. Yang ketiga ada penyalahan informasi untuk tindakan kriminal oleh oknum tertentu yang tidak bertanggung jawab. Terus yang keempat ada sepinya tempat-tempat ilmu seperti perpustakaan dan tempat kajian karena sekarang sudah bisa diakses secara instan lewat smartphone gitu. Terus yang kelima ada menjauhkan yang dekat karena ketika kita sedang bersama HP, sedang malah pegang HP dan semua gitu. Yang keenam, menjadi malas untuk silaturahim secara langsung. Terus yang ketujuh ada meningkatnya penipuan dan kejahatan. Yang kedelapan ada cyberbullying. Terus yang kesembilan ada dampak yang sangat berbahaya adalah ketergantungan dengan internet sehingga membuang waktu yang tidak bermanfaat sehingga prestasi menjadi menurun juga. Membahasnya ke sana juga gitu. Itu dia tadi penjelasan mengenai dampak baik ataupun buruk dari teknologi informasi, yang kemudian selanjutnya akan dijelaskan materi mengenai manfaat teknologi informasi dan komunikasi dan juga dasar aturan penggunaan teknologi yang akan dijelaskan oleh Febrian Abiwardani. Halo, nama saya Febrian Abiwardani. Saya di sini akan menjelaskan materi mengenai apakah manfaat dari teknologi informasi dan juga bagaimana dasar aturan dan penggunaan teknologi informasi itu sendiri. Pemanfaatan TIK di era sekarang, pemanfaatan TIK tidak dapat dipisahkan dari diri seseorang. Semua orang menggunakan perkembangan TIK sesuai kebutuhan mereka. Pemanfaatan TIK dalam keseharian, contohnya seseorang dari pedesaan yang menghubungkan kerabat melalui telepon genggam atau seluler. Dalam pengertian sebagai wahana komunikasi yang berupa telepon genggam atau seluler, TIK tidak hanya menjadi
dominasi masyarakat perkotaan saja, tetapi sudah mempengaruhi kehidupan masyarakat pedesaan. Semakin berkembangnya teknologi TIK, bukan hanya melalui sebatas komputer dan internet. Contoh pemanfaatan TIK bagi seseorang pelajar melalui perkembangan TIK, mereka bisa saling berbagi pengalaman, memudahkan untuk mencari referensi dalam belajar dan pengerjaan tugas, serta didiskusikan bersama tanpa harus mempermasalahkan jarak. Dasar aturan penggunaan teknologi. Dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi berbasis elektronik, diperlukan beberapa aturan. Aturan-aturan menggunakan informasi diatur tertulis secara hukum, yang kemudian disebut dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik IT. Undang-Undang IT mengundang beberapa hal, meliputi pengakuan informasi dan dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah, tanda tangan elektronik, penyelenggaraan sertifikat elektronik, penyelenggaraan sistem elektronik, perbuatan yang dilarang dalam menggunakan teknologi informasi, Chamber-Kramer, antara lain, yang terdiri dari kesusilaan, perjudian, penghinaan, atau pencemaran nama baik, pengancam dan pemerasan, etika menggunakan teknologi. Penjelasan mengenai manfaat dan aturan dasar dari teknologi informasi dan komunikasi sudah dijelaskan. Yang selanjutnya akan dijelaskan mengenai bagaimana implementasi di Indonesia yang akan dijelaskan oleh Agustinus Demonpunang. Perkenalkan, nama saya Agustinus Demonpunang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai implementasi hukum teknologi informasi di Indonesia. Bangsa Indonesia sendiri telah mengenal teknologi informasi sejak zaman Hindia, Belanda, dan teknologi informasi yang tercatat telah digunakan oleh bangsa Indonesia adalah radio. Dengan saluran radio yaitu Betavis Radio Vereniging yang didirikan pada tahun 1925, akan tetapi pada saat itu belum ada aturan hukum resmi yang menyertainya. Yang kemudian di tahun 1970 sampai 1972, teknologi komputer mulai diimplementasikan di Indonesia dan sekaligus Indro S1 di PhD dari Universitas Indonesia mulai memperkenalkan jurusan ilmu komputer di sekolah-sekolah formal dan perguruan tinggi. Dan kemudian internet mulai diperkenalkan di Indonesia pada tanggal 24 Juni 1988 melalui pembuatan internet protokol IP di Universitas Indonesia bernama UINTLAB. Tidak lama dari itu kemunculan internet, kemudian masyarakat Indonesia diperkenalkan dengan kehadiran Cyber Law. Cyber Law di Indonesia sudah diinisiasi sebelum 1999. Cyber Law adalah perangkat hukum yang menjadi dasar dan peraturan yang menyinggung transaksi elektronik. Dan kemudian di pertengahan tahun 2008 disusun Undang-Undang ITE untuk mengatur hukum dari teknologi informasi. Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 yang mengatur tentang penggolongan informasi dan transaksi elektronik. Undang-Undang ITE ini bertujuan untuk menjaga agar ruang digital Indonesia dan transaksi elektronik. Undang-Undang ITE ini juga bertujuan untuk menjaga agar ruang digital Indonesia berada dalam kondisi bersih, sehat, beretika, dan produktif. Selain itu, Undang-Undang ITE juga berperan penting dalam perdagangan dan pertumbuhan perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Itu dia tadi materi terakhir dari presentasi kami. Jadi kesimpulannya adalah teknologi informasi dan komunikasi adalah segala kegiatan yang terkait dengan proses atau pengolahan dan penyampaian atau pemindahan informasi antara sarana media.
yang dimana dengan adanya teknologi informasi ini kita nggak bisa sembarang dalam menggunakan, diperlukan adanya hukum yang mengingatnya. Maka dari itu terciptalah hukum-hukum yang mengatur dan penggunaan teknologi informasi ini. Seperti secara global kita mengenal hukum-hukum cyber law, yang dimana Indonesia sendiri ada hukum yang mengatur persebaran teknologi informasi, yaitu UU atau Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang kemungkinan besar peraturan global dan teknologi informasi dapat berbeda dalam isi aturannya. Dan tidak lupa juga dipresentasikan ini kami menjelaskan mengenai etika, moral, dan hak, yang dimana ini mencakup berbagai kita sebagai individu dalam menggunakan internet, yang kemudian akan menjerumus ke hal positif atau negatif. Sudah dijelaskan sebelumnya, yang pada intinya kita harus cerdas dalam menggunakan teknologi, yang meskipun kita sudah terikat oleh hukum, tapi tetap kita bisa saja melanggar hukum yang ada, atau malahan kita bisa taat kepada hukum yang ada. Karena pada dasarnya penggunaan teknologi adalah pilihan kita. Apakah kita mau memanfaatkan dan menggunakan teknologi secara bijak, atau malahan kita yang terjadi oleh teknologi dan kemudian menjadi lupa akan waktu dan kewajiban kita sebagai manusia. Pilihan ada di tangan kita, maka dari itu cerdaslah dalam memilih informasi dan juga menggunakan teknologi secara bijak. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Najwa Zara Rahman dari kelompok 3 yang akan bertanya, apa tanggung jawab hukum yang harus dipertimbangkan oleh perusahaan teknologi terkait keamanan data pengguna? Terima kasih. Oke, izin menjawab pertanyaan dari Nazwa Zara Rahman. Bagi perusahaan yang menyediakan sistem atau transaksi elektronik, wajib hukumnya untuk melindungi data pengguna dan konsumen dari kejahatan penyalahgunaan dan pencurian atau peretasan. Adapun hukum terkait yang telah mengaturnya yaitu pertama ada Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau PDP. Indonesia telah meratifikasi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, keamanan cyber, termasuk keamanan data menjadi tugas bersama dari seluruh pemangku kepentingan. Yang kedua ada Peraturan Pemerintah atau PP nomor 71 tahun 2019. Perusahaan wajib menyelenggarakan sistem dan transaksi elektronik dengan andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap pengoperasiannya. Perkenalkan, nama saya Hendro Joharis dari kelompok 7. Ingin bertanya, apa yang terjadi jika etika tidak ada dalam teknologi informasi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menjawab pertanyaan kelompok 7 dari Henry Jo. Jika etika tidak ada dalam teknologi informasi, bagaimana masalah dan tantangan dapat muncul? 1. Penyalahgunaan informasi pribadi. Kedua, hoak, penyebaran informasi yang salah atau palsu. Ketiga, pelanggaran privasi. Keempat, ketidaksetaraan akses teknologi. Tanpa etika dan moral, penggunaan dapat melakukan tindakan yang merugikan orang lain, merusak reputasi, atau melanggar hukum dalam penggunaan teknologi informasi. Oleh karena itu penting untuk memprioritaskan nilai-nilai etika, hak asasi manusia, dan dampak sosial positif dalam pengembangan, penerapan, dan penggunaan teknologi informasi. Cukup sekian, terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Robi Adiansyah Nirwana dari kelompok 8 ingin bertanya mengenai materi yang dibawa tadi ya. Bagaimana sih caranya penerapan hukum dalam teknologi informasi mengenai cracking serta ataupun penggunaan aplikasi-aplikasi bajakan, serta bagaimana sih solusi dalam menyelesaikan masalah tersebut.
Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab kelompok 8, Robi. Di Indonesia, penerapan hukum terhadap tindakan cracking atau penggunaan aplikasi bajakan diatur dalam beberapa undang-undang, termasuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Menurut UU ITE, tindakan peredaran dapat dibagi menjadi beberapa kategori, termasuk mengakses komputer dan atau sistem elektronik orang lain dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum. Pelaku dapat dikenakan sanksi hukum yang berkaitan dengan hak cipta 3. 1. Untuk mencegah penggunaan aplikasi bajakan, ada beberapa langkah yang bisa diambil. 2. Gunakan software gratis yang memiliki fungsi serupa. 3. Beli software hanya dari distributor terpercaya yang resmi, seperti Play Store, App Store, Microsoft Store, Adobe, dan Steam 3. Hindari membeli software dari situs-situs mencurigakan. Penting untuk diingat bahwa penggunaan software bajakan dapat membawa risiko seperti tidak bisa diupdate, data hilang, terdapat cacat, dan terselip virus di dalamnya. Oleh karena itu, sangat disarankan untuk selalu menggunakan software resmi dan menjaga keamanan data pribadi Anda. Cukup sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Wulandari dari kelompok 1. Izin bertanya, apa tujuan kita mempelajari etika berkomunikasi di era digital yang berkembang sangat pesat? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menjawab pertanyaan dari Andini dari kelompok 1. Tujuan kita mempelajari etika berkomunikasi di era digital yang berkembang sangat pesat adalah untuk memastikan bahwa kita menggunakan teknologi secara bertanggung jawab, menghargai hak dan privasi orang lain, dan berkontribusi pada lingkungan digital yang positif dan aman. Lalu, mengapa semua itu penting? Apa alasan yang mendasarinya gitu? Ya karena kita mesti selalu ingat bahwa tulisan adalah perwakilan dari diri kita. Yang diajak berkomunikasi adalah manusia, maka perlu mengendalikan emosi, menggunakan kesantunan, dan menghargai privasi orang lain. Ini namanya disebut literasi digital, yang dimana merupakan kecakapan dalam menggunakan media digital dengan beretika dan bertanggung jawab untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi. Literasi digital mampu membuat kita berpikir kreatif, inovatif, dan mampu memecahkan masalah. Dengan pelajari dan menerapkan etika berkomunikasi di era digital, kita dapat berkontribusi pada lingkungan digital yang lebih aman, lebih inklusif, dan lebih menghargai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarah Clara Destia selaku ketua dari kelompok 6 akan bertanya, kenapa perlu ada etika dalam penggunaan teknologi informasi? Izin menjawab pertanyaan dari Sarah dari kelompok 6. Pertanyaan dari Sarah kurang lebih sama seperti pertanyaan sebelumnya dari Andini. Ya, karena kita berkomunikasi dan berbaur di dunia digital, juga sama saja kita berhubungan dengan manusia yang memiliki emosi dan juga perasaan gitu. Jadi sudah semestinya kita perlu beretika bukan hanya di dunia nyata, tapi juga pada saat kita menggunakan teknologi digital. Ada beberapa alasan mengapa penting beretika dalam penggunaan teknologi informasi. Pertama, mencegah penyalahgunaan informasi. Yang kedua, menghindari hoax. Yang ketiga, ada membangun hubungan yang baik. Yang selanjutnya adalah menghindari konflik dan perdebatan dan meningkatkan literasi digital. Mungkin demikian pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua yang dapat kami jawab. Semoga teman-teman puas dengan jawaban dari kelompok kami, dan juga kami mau berterima kasih kepada teman-teman yang rela meluangkan waktunya untuk merekam video dan suara dari pertanyaannya. Sekian presentasi dan sesi tanya jawab dari kelompok 5. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.